Oi, salam sejahtera buat semuanya. Sekarang saya akan membahas film kisah nyata berjudul Skin. Seorang pria yang ingin lepas dari kelompok skinhead rasis bernama KKK, komunitas rasis paling ekstrim di Amerika. Misi mereka menjaga Amerika tetap putih. Mereka anti-imigran atau bangsa lain selain keturunan murni Amerika. Diceritakan, Brion Winder adalah seorang anak dari keluarga pemabuk. Ibunya meninggal dan ayahnya selalu memukulinya. Kemudian ia memilih pergi dari rumah dan dibesarkan oleh para kelompok skinhead rasis ini. So, mari kita mulai. Intro dulu, bro. Yo, welcome to my channel, bro. Columbus, Ohio, 2009. Terlihat Brion dan kelompok skinhead rasisnya menuju ke kerumunan orang-orang kulit hitam. Di sana juga terlihat Jenkins memimpin para kulit hitam. Jenkins adalah pendiri komunitas One People Project, sebuah kelompok anti kebencian dan menolong para supremasi kulit putih. Para skinhead rasis dan orang-orang kulit hitam terlibat dalam perkelahian. Hingga saat polisi memaksa untuk membubarkan perkelahian, Brion berhasil meloloskan diri dan menemukan seorang anak umur 14 tahun, lalu ia melukai wajahnya. Keesokan harinya di Nordic Fest Kongres Finlanders Social Club para skinhead rasis, Brion sedang bermain dengan anjingnya bernama Boss. Tiba-tiba anak kecil bernama Iggy menghampirinya. Iggy sangat menyukai Boss, anjing milik Brion. Tak lama seorang wanita bernama Julie Winder menghampiri mereka. Ternyata ia adalah ibu dari Iggy dan dua anak perempuan lainnya. Pria yang berada di atas panggung ini bernama Krager dan istrinya Sharon. Krager adalah pemimpin dari PCS atau para skinhead rasis. Krager dan istrinya yang juga menemukan Brian saat kecil. Saat Krager sedang berpidato, seorang pria bernama Tron mengacau. Ia mengatakan jika saat Krager bangkrut, ia pernah meninggalkan kelompok mereka. Kemudian Iggy dan kedua kakaknya saatnya tampil ke atas panggung. Saat tampil, pria bernama Tron kembali berulah. Dengan meledeknya mengatainya bahkan melemparnya. Brion yang melihat itu langsung memukul Tron dan mengusirnya. Setelah selesai, Julie berterima kasih kepada Brion. Mereka akhirnya berkenalan. Oh iya, Brion juga seorang artis tato. Ia memiliki studio tato bernama Dragon Slayer. Hasil uangnya ia setorkan untuk pergerakan. Saat Brion di studio tato bersama pacarnya sedang mabuk, ceweknya bernama April pengen mantap-mantap, tapi Brion malah mengusirnya. Kemudian saat ia tepar karena mabuk, polisi mendatangi studio tatonya dan menangkapnya terkait perkelahian dengan kulit hitam dan Brion merobek wajah anak umur 14 tahun. Sampainya di kantor polisi, Brion diinterogasi. Agen Mark meminta informasi mengenai kelompoknya, tetapi Brion tetap bungkam. Singkat cerita, Brion dibebaskan dengan membayar sejumlah uang. Saat keluar dari kantor polisi, ia bertemu seorang ibu yang anaknya dilukai wajahnya. Seorang ibu itu lalu memakinya. Saat perjalanan pulang yang dijemput oleh ayah angkatnya Krager, tak sengaja mereka bertemu anak jalanan bernama Gavin. Krager mengajak Gavin untuk ikut bersama mereka. Sampainya di rumah, Gavin dikenalkan oleh Sharon istrinya. Gavin didoktrin abis dan dicukur rambutnya layaknya skinhead rasis. Kemudian terdengar gaduh di luar rumah. Ternyata April pacarnya membawa Slayer dan kawan-kawannya. Slayer marah karena April mengaku telah dipukuli oleh Brian. Sempat terjadi perkelahian dan dihentikan oleh Krager, sang pemimpin. Krager meminta Slayer untuk meminta maaf kepada Brian dan mereka berdamai. Brion semakin sering menghubungi Julie. Sepertinya ia menyukai perempuan 3 anak itu. Julie juga pernah tergabung dalam kelompok skinhead, tetapi ia mencoba untuk tidak terlibat terlalu dalam. Singkat cerita, Brion mendatangi rumah Julie. Kemudian mereka berkencan. Selain mencintai Julie, Brion juga menyukai ketiga anaknya. Ia selalu membawa hadiah untuk anak-anaknya. Hubungan mereka akhirnya semakin erat. Sebulan kemudian, para skinhead mengadakan pesta Halloween. Mereka berkumpul dan bersenang-senang.
hingga terjadi perkelahian antara April mantan pacarnya dengan Julie dan dipisahkan oleh Brian. Saat di mobil menuju studio tato milik Brian, Julie berkata jangan pernah membawa lagi ia dan anak-anaknya ke tempat para skinhead. Studio tato milik Brian. Jam 3 dini hari, Brian tiba-tiba ditelepon oleh Krieger, ayah angkatnya, untuk ikut bersama mereka. Tetapi Julie marah-marah karena akan meninggalkannya di studio bersama anak-anaknya. Julie memilih untuk keluar dari studio dan memilih pulang ke rumahnya. Julie juga berkata jika ia masih bersama para skinhead rasis itu, jangan pernah menghubunginya lagi. Setelah Brian ikut dalam mobil ayah angkatnya, ternyata Krieger meminta Brian, Slayer, dan Gavin untuk membakar masjid yang sedang dibangun. Mereka yang rasis menganggap jika bangunan itu adalah ancaman bagi mereka. Saat Brian menyiramkan bensin ke dalam masjid, di sana ada 4 orang imigran muslim. Brian menyuruh mereka untuk lari dan masjid pun terbakar. Sesampainya di studio, ia menelpon Jenkins, pria kulit hitam seorang aktivis anti kebencian. Brian menceritakan kepada Jenkins jika ia ingin keluar dari kelompok skinhead rasisnya. Ia merasa bersalah saat membakar masjid. Kemudian Jenkins siap membantunya dengan syarat memberitahukan semua rahasia tentang Finlander Social Club, para skinhead rasis. Keesokan harinya, Brian mengemasi semua pakaiannya dan membawa anjingnya untuk pergi ke rumah Julie. Julie yang masih kesal pada Brian sempat menolak dan menutup pintunya, tetapi Brian menjelaskan bahwa ia ingin keluar dari kelompok itu. Brian dan Julie akhirnya menikah. Mereka berdua terlihat bahagia. Di lain waktu, Brian mencari pekerjaan, tetapi semua tempat kerja menolaknya karena ia terdaftar di catatan kejahatan FBI. Kemudian Brian mendapatkan pekerjaan sebagai kuli jalan bersama para imigran. Setelah selesai bekerja dan pulang, ia kaget melihat Krieger, ibu angkatnya, dan para skinhead sudah berada di rumahnya. Krieger meminta untuk kembali, tetapi Brian menolaknya. Sharon, ibu angkatnya, mengancam jika ia tidak ikut, Julie, istrinya, dan anak-anaknya akan menerima akibatnya. Karena ancaman, akhirnya ia ikut bersama mereka. Singkat cerita, Brian dibawa ke suatu tempat di mana para imigran muslim yang lolos dari pembakaran masjid telah terikat di dalam mobil. Para imigran itu mengaku kepada para skinhead jika Brianlah yang menyuruh ia pergi pada malam itu. Kemudian Slayer meminta Brian untuk menembak para imigran jika ia tidak merasa sebagai pengkhianat. Tapi Brian menolaknya. Lalu Slayer pun menusuk Brian dan para imigran. Slayer dan Brian terlibat dalam perkelahian hingga Brian harus tertembak di dadanya. Krieger, ayah angkatnya yang melihat Brian terkapar, ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi Slayer melarangnya karena Brian pengkhianat. Slayer juga menodongkan pistol kepada Krieger dan Slayer ditembak oleh Gavin dari samping dan ia pun meninggal. Kemudian mayat Slayer dibakar dengan para imigran muslim. Brian yang tertembak akhirnya dibawa ke rumah sakit. Julie, sang istri yang mendengar Brian tertembak, mendatangi rumah sakit. Kemudian Brian meminta Julie untuk membawanya pergi dari rumah sakit. Brian, Julie, dan anak-anaknya harus berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindar dari para skinhead. Setelah Brian sembuh dari luka tembaknya, Brian dan Julie janjian untuk bertemu dengan Jenkins, seorang aktivis kulit hitam anti kebencian. Brian berjanji kepada Jenkins akan membuka semua rahasia Finlander Social Club atau komunitas skinhead rasis, dengan syarat ia dan keluarganya terjamin keamanannya. Jenkins menerima syarat itu. Jenkins juga memberi tawaran kepada Brian untuk menghapus tato simbol rasis di seluruh tubuhnya. Setelah sepakat, Brian dan Julie kembali lagi ke tempat tinggal barunya. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara tembakan dari luar. Mereka yang sedang berada di dalam diberondong tembakan. Beruntung tak ada yang tertembak, hanya bos anjingnya yang mati tergantung di sebuah pohon. Meski Brian sedih dan dendam, ia harus tetap tenang demi keluarganya. Scene beralih ke sebuah hotel di mana mereka akan tinggal untuk sementara. Saat mereka sudah santai, salah satu dari anaknya berpamitan untuk pergi ke kolam renang. Di kolam renang, Brian pun mengikutinya. Saat anaknya membuka baju, terlihat tato di tangannya. Tato itu melambangkan logo rasis skinhead. Brian menanyakan asal dari tato itu.
kepada anaknya. Kemudian itu yang memicu pertengkaran hebat antara Brion dan istrinya Julie. Julie juga meminta Brion untuk meninggalkan mereka. Akhirnya Brion pun pergi. Lalu Brion menuju kantor LAPD kepolisian untuk membuka semua rahasia dan menjadi saksi kunci atas tindakan dan kejahatan rasisme Finlander Social Club selama ini. Dan akhirnya para skinhead yang rasis semuanya ditangkap, termasuk ayah dan ibu angkatnya yang selama ini menjadi pemimpin. Di scene akhir, Brion yang telah menghapus seluruh tato di tubuhnya kembali lagi mendatangi rumah Julie. Julie yang kaget melihat penampilannya yang baru menangis melihatnya. Dengan bantuan Jenskin dan SPLC, Brion Winder meninggalkan gerakan skinhead rasis. Ia berhasil menghapus seluruh tatonya selama 2 tahun. Kemudian Brion mendapatkan gelar sarjana psikologi kriminal. Dan kini Brion berkeliling mengkampanyekan toleransi dan inklusi melalui kisahnya. Dan film pun selesai. Oke semua teman-teman, semoga film ini juga bisa menginspirasi buat kawan-kawan semua. Dan terhibur pastinya di masa pandemik seperti sekarang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.